Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Sanda Natasha, NPM 1921020608. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Tugas kuliah untuk menganalisis sistem politik yang ada di Indonesia. Yang pertama, pengertian sistem politik. Sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam satu unit atau kesatuan masyarakat ataupun negara. Menurut Almond, sistem politik adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Sistem politik di Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Di Indonesia, sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi Pancasila, yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik di Indonesia berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri umum sistem politik. Yang pertama, mempunyai kebudayaan politik. Yang kedua, menjalankan fungsi-fungsi. Yang ketiga, memiliki spesialisasi. Dan yang terakhir, merupakan sistem campuran. Infrastruktur politik. Infrastruktur politik yaitu suatu kekuasaan, kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaan masing-masing. Infrastruktur politik mencakup yang pertama, partai politik. Sebagai institusi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat dalam mengandalkan kekuasaan. Berikut merupakan beberapa fungsi partai politik. Yang pertama, komunikasi politik, penyalur aspirasi rakyat kepada pemerintah. Yang kedua, sosialisasi politik, pengenalan nilai dan norma etika. Yang ketiga, rekrutmen politik, merekrut anggota partai politik. Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, elit politik pemerintahan dibagi dalam kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang berada di tangan presiden. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Yang kedua, legislatif Indonesia menganut sistem bikameral, ditandai dengan adanya lembaga perwakilan yaitu DPR dan DPD. Yang terakhir, yudikatif, kekuasaan kehakiman dan memiliki tugas-tugas masing-masing. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Inspektif. Perbedaan ciri sistem politik. Yang pertama, sistem politik di negara komunis bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milik pribadi, peniadaan hak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka. Yang kedua, sistem politik di negara liberal bercirikan adanya kebebasan bagi tiap individu atau kelompok, pembatasan kekuasaan khususnya dari pemerintahan dan agama. Yang ketiga, sistem politik demokrasi di Indonesia. Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi Indonesia adalah yang pertama, ide kedaulatan rakyat. Yang kedua, negara berdasarkan atas hukum. Yang ketiga, bentuk republik. Yang keempat, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Yang kelima, pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang keenam, sistem pemilihan langsung. Yang ketujuh, sistem pemerintahan presidensial. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.